Halo, welcome to Moviever. Tim nonton udah siap ya? Sebelum kita mulai, silahkan siapkan cemilan terlebih dahulu. Mau yang popcorn, kentang goreng, sampai jagung bakar, atau tempe gembus, masuk dah semuanya. Film yang akan saya rekap kali ini adalah The Lodge. Bisa diartikan juga Pondok. Merupakan film thriller horor yang dirilis tahun 2019. Laura sedang mengantarkan kedua anaknya, Aiden dan Mia, menuju rumah Richard, yang bentar lagi jadi mantan suami. Jadi pernikahan mereka nih udah kayak di ujung tanduk ya. Richard pun mengatakan bahwa ia ingin segera bercerai agar dapat menikahi kekasihnya, Grace. Hal ini membuat Laura sangat sedih. Setelah menenggak wine favoritnya, ia pun langsung bunuh diri. Aiden dan Mia merasa sangat terpukul atas kepergian ibu tercinta yang tak terduga. 6 bulan kemudian, Richard mengajak kedua anaknya untuk berlibur bersama di pondok keluarga, plus ngajak Grace agar bisa lebih dekat dengan anak-anaknya. Tapi Aiden menolak karena ia menganggap Grace adalah seorang psikopat. Malamnya, Aiden dan Mia mengulik tentang si Grace. Jadi, ayahnya Richard pernah menulis kisah hidup Grace, di mana ia merupakan satu-satunya orang yang selamat dari sebuah sekte Kristiani radikal yang melakukan bunuh diri massal. Grace, yang saat itu berumur 12 tahun, adalah anak kandung dari pemimpin sekte tersebut dan diperkirakan akan menjadi penerusnya. Repent and pray. My God to thee. Mereka pun dikagetkan oleh ayahnya yang kembali membujuk mereka tentang liburan bersama. Nah, jadi ayahnya dan Grace ini kayak cinlok gitulah ya. Makanya Aiden dan Mia gak suka banget sama Grace. Macam jadi pelakor gitu kan. Pada akhirnya Aiden dan Mia setuju. Beberapa hari sebelum Natal mereka berangkat ke pondok di area pegunungan bersama Grace juga tentunya. Di sini Grace membawa anjingnya, si Grady. Setelah sampai, Grace mulai menata hadiah-hadiah Natal di lacinya. Dan tak lupa obat-obatannya juga. Saat makan malam, Grace tampak tak senang melihat lukisan Bunda Maria. Saat tidur pun juga sama. Ia gak terganggu dengan salib yang ada di tembok. Mungkin karena trauma masa kecilnya ya. Besoknya mereka sedang main ski di luar. Datang-datang Grace udah diprotes karena ia menggunakan topi kupluknya Laura. Dan tiba-tiba Grace terperosok masuk ke air saat ingin mengambil bonekanya Mia. Nah, bonekanya ini bisa dibilang kayak figurnya Laura ya, ibu mereka. Grace terlihat masih syok atas kejadian tersebut dan ia segera meminum obatnya. Richard sempat memberitahu Grace letak pistol dan mengajarinya. Buat jaga-jaga. Richard pun kembali ke kota dan rencananya kan kembali saat Natal. Kira-kira perang macam apa yang terjadi saat Aiden dan Mia ditinggal bersama calon ibu tiri? Saksikan terus ya. Oke, hari pertama tanpa si ayah. Grace mengajak anak-anak untuk mendekorasi rumah dengan ornamen Natal, tapi tidak ada jawaban. Ia pun menghias rumah sendirian. Setelah itu sempat ngobrol sama Mia, dan Mia malah menunjukkan video saat mereka liburan bersama dengan ibunya di pondok itu juga. Hal ini tentunya membuat Grace menjadi kurang nyaman. Sampai-sampai Grace harus makan malam sendiri karena cuek abis anak-anak ini. Setelah Grace selesai mandi, tiba-tiba ada tulisan Mom atau Ibu di cermin dan tampak ada Aiden yang sedang mengintipnya. Hari kedua, Grace mengalami mimpi buruk dan tiba-tiba ia bangun dari lantai. Ia pun kaget saat melihat lacinya udah acak-acakan. Dan tahu-tahu ada bonekanya Mia di kopernya. Grace pun pura-pura membantu Mia mencari boneka, yang akhirnya ditaruh di tempat tidur Grady. Grace mulai agak stres dan tak lupa ia meminum pilnya. Siangnya, Grace menanyakan perihal pengintipan kepada Aiden, tapi Aiden mah cuek bebek. Mereka pun menghabiskan malam bersama dengan nonton TV. Di sini Aiden tiba-tiba ngasih minuman ke Grace dan sempat ambil pemanas gas untuk menghangatkan ruangan, karena Mia bilang ia kedinginan. Tiba-tiba, kayaknya bakal terjadi hal-hal mengerikan habis ini. Malam itu mereka semua tertidur di ruang TV.
Hari ketiga, Grace mimpi buruk lagi. Kali ini ia bermimpi ditarik masuk ke dalam air oleh ayahnya. Mimpi buruk ini menjadi awal dari kenyataan yang sangat-sangat buruk. Karena tak ada air, tak ada listrik, dan lagi ada badai salju di luar. Anehnya lagi, hanya dalam semalam, semua barang yang ada di rumah menghilang. Pemanas gas yang semalam gak ada. Dekorasi Natal lenyap. Bahkan kulkasnya bersih banget, kayak baru beli. Ponsel mereka juga mati. Kagetnya lagi, di kamar Grace pun tidak ada barang sama sekali. Bahkan obat-obatannya menghilang. Grace yakin ini adalah ulah anak-anak. Tapi Aiden malah bilang bahwa Grace lah yang suka berjalan mengitari rumah sendirian saat malam. Grace pun mulai mengecek kamar anak-anak, yang ternyata juga bersih banget, nggak ada apa-apa. Dan anjingnya Grady juga ikut menghilang. Mia sempat bilang bahwa kemungkinan Grady ada di luar rumah. Duh, mana lagi badai gini kan ya? Karena udah gak ada apa-apa lagi di rumah, Grace pun masak air dari tumpukan salju di perapian. Ide bagus juga tuh. Saat makan, Aiden menceritakan mimpi buruknya kepada Grace, di mana mereka semuanya meninggal akibat sesak napas dari pemanas gas. Grace menemukan suatu keanehan lagi, di mana jam menunjukkan tanggal 9 Januari. Ia pun menggantinya ke tanggal yang sebenarnya, yaitu 22 Desember. Karena nggak ada air, Grace mandinya cuma lap-lap pakai air panas. Tiba-tiba muncul tulisan repent atau bertobat di cermin. Grace semakin cemas dan tidak bisa tidur. Ia mulai mendengar suara-suara kayak suara ayahnya dulu waktu berkhotbah. Saat Grace sedang memindahkan salib ke laci, tiba-tiba Mia masuk dan bilang mendengar suara. Grace pun segera mengecek keadaan sekitar. Scene tiba-tiba berganti. Grace mengambil pistol, berjalan ke bawah, mendengar suara-suara, Repent your sins. God's waiting. dan kembali naik menuju kamar anak-anak. Di sini terlihat ada seseorang yang tertutup kain, yang ternyata adalah Aiden dengan mulut tertutup selotip bertuliskan dosa. Hal ini mengingatkan Grace kembali akan masa lalunya. Well, ternyata ini cuma mimpi, saudara-saudara. Grace pun segera disadarkan oleh Aiden dan Mia. Ia tak sengaja memukul Mia dan beneran aja ada pistol di tangannya. Jadi Grace nih kayak mimpi berjalan gitu ya. Oke, hari keempat. Lagi-lagi jam menunjukkan tanggal 9 Januari. Hal ini membuat Grace makin stres. Ditambah lagi, ia sudah tidak meminum obatnya. Akhirnya Grace memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Ia berjalan menembus badai salju sampai ke sebuah gubuk. Tapi gak ada orang. Ia pun kembali berjalan, menyusuri jejak di salju, yang ternyata menuntunnya kembali ke rumah. Ya elah, balik lagi. Saat sudah dekat, ia menemukan sesuatu terkubur dalam salju, yaitu sebuah bingkai foto Aiden dan Mia dengan tulisan In Loving Memory. Kayak buat mengenang orang-orang yang udah meninggal. Aiden pun bilang bahwa jangan-jangan mereka semua ini sudah meninggal. Malamnya, Grace mendengar suara-suara itu lagi. Hari kelima, udah gak makan, gak tidur, gak tahu jadi apalah si Grace nih. Ia melihat berita kematian mereka bertiga tanggal 22 Desember diakibatkan pemanas gas. Sebenarnya artikel ini entah dari mana datangnya, tapi Aiden terus-menerus menyuruh Grace untuk bertobat. Hal ini membuat Grace sangat marah, karena itu tuh kayak kata-kata yang selama ini menggema di kepalanya. Tiba-tiba, Aiden menggantung dirinya sendiri, tapi nggak meninggal, untuk meyakinkan Grace bahwa mereka benar-benar sudah meninggal. Anda bingung? Saya juga. Tahan dulu, tahan. Grace mulai berdoa di depan lukisan Bunda Maria dan suara-suara mulai berdengung lagi. Ia pun berlari keluar. Just confess. God is waiting. Ups, ternyata suara yang selama ini didengar adalah suara dari speaker yang diputar ulang terus-menerus. Dan itu artinya Aiden pura-pura gantung diri. Dan disinilah puncak kegilaan Grace dimulai. Ia berlutut mengitari salju sambil berdoa. Jadi kayak udah terdoktrin omongannya Aiden. Hati Grace semakin hancur saat menemukan Grady yang sudah mati membeku. Mia sedih dan mengakui bahwa itu adalah salahnya karena membiarkan pintu rumah terbuka. Mia terus meminta maaf, tapi kali ini Grace yang nyuekin mereka. Anak-anak akhirnya sadar bahwa
prank mereka harus segera diakhiri. Ulala, ternyata selama ini barang-barang di rumah diamankan di suatu tempat. Aiden pun mengakui bahwa selama ini mereka hanya berpura-pura. Tapi Grace menjawabnya dengan berkata, "Kita semua adalah pendosa dan harus bertobat." Mereka membujuk Grace untuk masuk ke rumah, tapi tak dihiraukannya. Aiden mencoba menyalakan generator, tapi tidak berhasil. Kok tiba-tiba mau nyalain listrik, ayo? Soalnya HP mereka udah bener-bener mate. Karena dari kemarin ternyata Mia masih sering teleponan sama ayahnya. Jadi ayahnya tidak curiga tentang apa yang terjadi sebenarnya. Malam pun tiba. Grace terlihat sedang berlutut di kayu panas yang membakar lututnya sambil terus berdoa. Aiden dan Mia ketakutan melihat hal tersebut dan langsung berlari ke loteng untuk bersembunyi. Hari ke-6, hari terakhir, hari penentuan. Richard segera pergi ke pondok karena tidak dapat menghubungi anak-anaknya kemarin. Sementara di rumah, Grace mulai memojokkan Aiden dan Mia sambil mengeluarkan pistol. Seketika itu, Richard sampai dan kaget banget melihat Grady yang sudah mati membeku. Ia pun segera berlari ke atas dan ketemu Grace. Ia mengatakan bahwa mereka sudah mati dan sedang dihukum di api penyucian. Ia bahkan menembak kepalanya sendiri, dan beruntungnya pas nggak ada peluru. Grace pun ingin membuktikan sekali lagi dengan menembak Richard. Kali ini ada peluru dong, dan Richard pun meninggal seketika. Aiden dan Mia berusaha kabur dengan mobil, namun malah terjebak di salju. Grace pun mendatangi mereka dan membuat mereka duduk bersama di meja makan, ditemani mayat Richard yang diseret dari tangga. Ia pun mulai berdoa dan bernyanyi. Amen. Setelah itu, ia menempelkan selotip bertuliskan dosa ke mulut mereka masing-masing. Oke, kali ini adegan real ya, no tipu-tipu. Persis seperti kejadian bunuh diri massal saat ia masih kecil. Tatapannya berakhir di pistol dan terlihat ada 2 peluru di dalamnya. Pesan yang bisa diambil dari film ini, jangan suka ngeprank orang, apalagi orang lebih tua. Kualat lu tar. Syukur-syukur masih bisa minta maaf sana-sini, kalau enggak, mampus dah. Well, sekian rekap dari film The Lodge. Dan endingnya masih gantung ya, apakah Grace akan menjadi satu-satunya orang yang selamat lagi di kejadian kali ini? Jawabannya sangat mungkin, kata saya sebagai penonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!